Anda memang ditakdirkan untuk memerintah dalam hidup. Anda telah dipanggil oleh Tuhan untuk berhasil menikmati kekayaan, kesehatan, dan kehidupan yang berkemenangan. Tuhan tidak ingin Anda menjalani kehidupan pecundang, kemiskinan, dan kegagalan. Ia telah memanggil Anda untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Jika Anda seorang pengusaha, Tuhan ingin Anda mempunyai usaha yang berhasil. Jika Anda seorang ibu rumah tangga, Anda diurapi untuk membesarkan anak-anak di dalam Tuhan. Jika Anda adalah seorang pelajar, Tuhan ingin Anda unggul dalam semua ujian Anda. Dan jika Anda percaya bahwa Tuhan akan memberikan kepada Anda suatu karir baru, Ia tidak hanya menginginkan Anda mempunyai pekerjaan. Ia ingin Anda memiliki kedudukan yang berpengaruh, sehingga Anda dapat menjadi saluran berkat dan aset bagi organisasi Anda. Apapun pekerjaan Anda ditakdirkan untuk berkuasa dalam hidup, karena Yesus adalah Tuhan atas hidup Anda. Jika Anda berkuasa dalam hidup, Anda berkuasa atas dosa, Anda berkuasa atas kuasa-kuasa kegelapan, dan Anda berkuasa atas depresi, atas kemiskinan, atas setiap kutuk, dan atas setiap penyakit dan wabah. Anda berkuasa atas iblis dan semua tipu muslihatnya. Kuasa untuk memerintah tidak tergantung pada latar belakang keluarga Anda, kualifikasi pendidikan Anda, penampilan jasmania Anda, atau berapa banyak tabungan Anda dalam rekening bank. Kuasa untuk memerintah didasarkan sepenuhnya pada Yesus Kristus dan Dia saja. Sahabatku, ini bukan klise dari suatu buku tentang menolong diri sendiri atau cara berpikir positif. Deklarasi yang menyatakan bahwa Anda akan berkuasa didasarkan janji yang telah dicatat untuk kekekalan dalam firman Tuhan. Roma 5 ayat yang ke-17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Kata berkuasa yang digunakan dalam Roma 5 ayat yang ke-17 berasal dari kata dalam bahasa Yunani, basiluo, yang darinya Anda mendapatkan kata dalam bahasa Inggris, basilika. Pada zaman Romawi kuno, basilika dipakai sebagai tempat pengadilan. Jadi, kata itu berbicara tentang kekuasaan pengadilan kerajaan. Dengan kata lain, berkuasa di sini adalah berkuasa dalam hidup sebagai seorang raja, mempunyai kekuasaan kerajaan dan wilayah kerajaan. Jika Anda sedang menjalani kehidupan pecundang, dikalahkan oleh dosa atau rasa bersalah dan penghakiman kekal, oleh penyakit, oleh kecemasan, oleh masalah keuangan, dan oleh hubungan yang hancur, Anda tidak sedang menjalani kehidupan yang Tuhan maksudkan bagi Anda. Berdasarkan otoritas firman Tuhan, Anda ditakdirkan untuk berkuasa dalam hidup sebagai seorang raja, mempunyai wilayah kerajaan atas semua tantangan dan keadaan Anda. Anda dipanggil untuk mengatasi semua hal dan bukan diinjak-injak oleh semua itu. Saatnya sudah tiba bagi Anda untuk berhenti melepaskan hak Anda untuk berkuasa dalam hidup. Sekarang, alih-alih melihat diri kita berkuasa dalam hidup, kita melihat lebih banyak bukti kematian yang sedang memerintah di dunia. Alkitab memberitahukan bahwa karena pelanggaran satu oranglah, dosa Adam di Taman Eden, kematian mulai memerintah. Penting bagi Anda untuk menyadari bahwa kehidupan kita terbelit dalam kehidupan para leluhur kita. Anda tidak akan ada jika kakek Anda tidak ada sebelumnya. Jadi, kita adalah orang-orang berdosa bukan karena kita berbuat dosa, melainkan karena dosa Adam. Banyak orang percaya mengira bahwa mereka menjadi orang-orang berdosa dengan berbuat dosa. Tetapi itu bukan apa yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita menjadi orang-orang berdosa oleh karena dosa Adam. Dengan cara yang sama, kita semua dibenarkan dalam perjanjian baru. Bukan karena perbuatan-perbuatan benar yang kita lakukan, tetapi kepatuhan satu orang, Yesus di kayu salib. Karena itu, rahasia untuk berkuasa dalam hidup terletak dalam menerima segala sesuatu yang telah Yesus capai di kayu salib untuk kita. Alkitab dengan sangat jelas menyatakan bahwa kita harus berkuasa dalam hidup melalui Yesus Kristus hanya dengan menerima dua hal darinya.
kasih karunia Tuhan yang melimpah, dan anugerah kebenaran. Jalan Tuhan berlawanan dengan jalan manusia. Manusia mengira supaya Tuhan memberkatinya, ia perlu layak, berupaya dan berjasa untuk mendapatkan kemurahan dan berkat Tuhan dengan upayanya sendiri. Manusia mengira bahwa berkat-berkat Tuhan didasarkan pada kinerja dan perbuatan baik mereka. Namun, ini bukan jalan Tuhan. Jalan Tuhan tidak berhubungan dengan mengupayakan, melainkan dengan menerima. Ia berjanji bahwa saat kita menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran yang melimpah, kita akan berkuasa dalam hidup. Ia tidak mengatakan bahwa kita mengupayakan kasih karunia dan kebenaran kita sendiri, kita akan berkuasa dalam hidup. Namun, karena beberapa alasan, banyak orang Kristen terus hidup berdasarkan suatu sistem keberhasilan. Pendeta Prince, jika itu benar-benar begitu mudah, mengapa tidak ada lebih banyak orang Kristen yang berkuasa dalam hidup? Saya senang Anda mengajukan pertanyaan itu. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, perkenankanlah saya mengajukan pertanyaan saya sendiri kepada Anda. Apakah Anda menyadari bahwa sebagian besar orang percaya bahwa seseorang harus bekerja keras untuk mengupayakan keberhasilan dalam hidup? Sistem keberhasilan dunia dibangun atas dasar dua pilar, upaya diri sendiri dan kerajinan. Selalu ada hukum yang harus Anda patuhi dan beberapa metode dan teknik yang harus Anda terus latih sebelum ada hasil apapun. Sering hasil yang mungkin Anda dapatkan akan mulai menghilang begitu Anda berhenti mengikuti metode dan langkah-langkah yang ditetapkan. Kita telah diajarkan bahwa kita harus memusatkan perhatian pada mengupayakan, melakukan dan mengandalkan kemampuan diri kita sendiri. Kita didorong untuk lakukan, dengan melupakan bahwa kekristenan sebenarnya adalah selesai. Dunia memberitahukan Anda bahwa semakin banyak yang Anda lakukan, semakin keras Anda bekerja dan semakin banyak waktu yang Anda gunakan untuk bekerja, semakin besar keberhasilan yang akan Anda capai. Cara dunia adalah mendesak Anda untuk bekerja lebih keras lagi, lupa mengikuti kebaktian gereja pada hari Minggu, hanya meluangkan sedikit waktu dengan istri dan anak-anak Anda, dan menghabiskan lebih banyak waktu di kantor untuk bekerja sampai larut malam, akhir pekan dan hari-hari libur. Saya yakin bahwa Anda sudah pernah mendengar bahwa Anda harus membayar harganya. Lagi pula, tidak berusaha tidak ada uang, bukan? Apa yang orang-orang percaya lakukan adalah bahwa mereka menerima sistem dunia dan menerapkannya pada kehidupan Kristen mereka. Alih-alih bergantung pada kasih karunia Tuhan supaya kemurahan dan berkat-berkatnya mengalir, mereka mengandalkan upaya-upaya mereka sendiri dan berusaha untuk layak mendapatkan kemurahan dan berkat-berkat Tuhan. Namun, jalan Tuhan bagi kita bukan untuk diberkati dengan upaya-upaya kita sendiri. Anda tidak dapat memperoleh berkat-berkat Tuhan berdasarkan perbuatan baik Anda. Berkat-berkatnya atas hidup Anda seharusnya tidak layak diterima, tidak diupayakan dan bukan karena jalan Anda. Dengan kata lain, tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk layak mendapatkan berkat-berkatnya. Karena berkat-berkatnya sepenuhnya didasarkan pada menerima Yesus dan melalui karyanya yang sempurna, kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Tuhan ingin kita berhenti mengupayakan keberhasilan dan mulai menerima kemurahan berkat-berkat dan kesembuhan yang Yesus capai di kayu salib. Tuhan ingin kita berhenti berusaha mengupayakan keberhasilan dan mulai menerima kemurahan berkat-berkat dan kesembuhan yang Yesus capai di kayu salib. Saat ia digantung pada kayu salib sekitar 2000 tahun yang lalu, ia berseru dengan suara nyaring, "Sudah selesai." Segala sesuatu yang Anda dan saya perlu untuk berkuasa dalam hidup kita sudah dicapai Yesus di kayu salib demi kita. Itulah sebabnya mengapa kita menyebut apa yang Yesus lakukan di kayu salib, karyanya yang sempurna. Ia menyelesaikannya, ia melengkapinya. Itu sudah diselesaikan. Satu-satunya hal yang berhasil adalah karya yang sempurna itu. Berhentilah melakukan apa yang sudah diselesaikan. Berhentilah berupaya dan mulailah menerima apa yang Yesus telah selesaikan. Baru-baru ini saya sedang bersekutu dengan sahabat baik saya, Brian Houston. Dan ia menceritakan kepada saya apa yang paling menjengkelkannya dari lagu-lagu pujian adalah lagu-lagu yang berusaha memohon apa yang Yesus sudah capai bagi kita di kayu salib. Saya sepakat sepenuhnya dengan Brian. Dan saya kira kita semua sepakat bahwa Brian adalah orang yang tahu benar apa yang sedang dibicarakannya tentang lagu-lagu penyembahan. Brian adalah gembala senior di Hillsong Church. Dan Tuhan sudah benar-benar mengurapi gerejanya
untuk menulis lagu-lagu pujian dan penyembahan yang indah yang telah mempengaruhi seluruh generasi baru penyembah pada akhir zaman ini. Nyatanya, beberapa lagu penyembahan favorit saya berasal dari Hillsong. Dalam saat-saat teduh saya sendiri di hadapan Tuhan, sementara saya bersyukur kepadanya karena telah membayar harga lunas di kayu salib untuk semua dosa, penyakit, dan kemiskinan saya, hati saya dipenuhi rasa syukur dan saya menyembahnya. You are magnificent, eternally, wonderful, glorious, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Oh, betapa senangnya saya saat Tuhan menanggapi dengan mengisi seluruh ruang kerja saya dengan hadirat-Nya yang dapat saya rasakan. Dan hati saya mulai menyala dalam hadirat kekasih saya. Saya mengingatkan jemaat saya bahwa kita tidak selalu harus merasakan hadirat-Nya yang nyata, karena tidak demikian cara hidup kita pada masa kini. Namun, saat Anda benar-benar merasakan hadirat-Nya, khususnya selama saat-saat penyembahan yang mendalam, nikmatilah Dia. Kecaplah kasih-Nya dan biarkanlah pelukannya menyucikan Anda. Nikmatilah saat-saat kehadirannya ketika Ia menyegarkan Anda, memulihkan dan menyembuhkan Anda. Anda tidak perlu menunggu sampai hari Minggu untuk menyembah Tuhan. Anda tidak membutuhkan alat musik lengkap dan seorang pemimpin pujian untuk memimpin penyembahan kepada juru selamat Anda. Di sini juga, tanpa alat musik sekalipun, Anda dapat menaikkan tangan, suara dan hati Anda, serta menyembah dan bersyukur atas karyanya yang sempurna dan anugerahnya dalam hidup Anda. Haleluya, Ia begitu indah. Saya menyukai lagu-lagu penyembahan yang penuh dengan pribadi Yesus Kristus dan karyanya yang sempurna. Di gereja saya telah menugaskan direktur musik saya untuk memastikan lagu-lagu yang dipilih dalam kebaktian-kebaktian gereja kami adalah lagu-lagu yang bersaksi tentang karya Yesus yang sempurna. Misalnya, di bawah perjanjian baru, kita tidak perlu terus-menerus memohon pengampunan kepada Tuhan dalam lagu-lagu kita, karena Ia sudah mengampuni kita. Saya ingin Anda mengucapkan ini bersama saya. Aku sudah diampuni. Darah Yesus telah menyucikan dosa kita sekali dan untuk selamanya. Firman Tuhan menyatakan tentang karya sempurna Yesus Kristus di kayu salib. Ibrani 10 ayat yang ke-12 sampai dengan 14. Tetapi Ia, setelah mempersembahkan hanya satu kurban saja karena dosa, Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Sebab oleh satu kurban saja, Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Pengorbanannya yang sempurna di kayu salib sebagai satu kurban selamanya. Dan saat Anda menerima Yesus Kristus ke dalam hidup Anda disempurnakan untuk selamanya. Dan berapa lamakah selamanya? Saya memeriksa kata asli dalam bahasa Yunani untuk selamanya dalam konteks ayat ini. Dan coba tebak, selamanya berarti selamanya. Anda sudah disempurnakan untuk selamanya oleh darah Yesus yang menyucikan, bukan oleh darah hewan-hewan kurban yang tidak pernah dapat menghapus dosa. Anda mungkin terkejut mengetahui bahwa ada banyak orang percaya pada masa kini yang tidak percaya bahwa mereka telah disempurnakan selamanya oleh karya sempurna Yesus. Mereka masih sedang mengandalkan upaya-upaya mereka sendiri untuk membuat diri mereka sendiri memenuhi syarat. Mungkin Anda sendiri bertanya-tanya, bagaimanakah saya dapat sepenuhnya memastikan bahwa semua dosa saya sudah diampuni? Pertanyaan yang bagus. Perhatikanlah bahwa sesudah Yesus mempersembahkan hidupnya sebagai korban untuk membayar semua dosa kita, Ia duduk di sebelah kanan Bapa. Apakah Anda menyadari bahwa di perjanjian lama, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa? Namun, lebih lanjut Alkitab menyatakan bahwa Yesus setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Yesus duduk untuk menunjukkan kepada kita bahwa pekerjaan itu memang sudah selesai. Berdasarkan perjanjian lama, imam yang melayani dalam kemah suci yang dibangun Musa tidak pernah duduk, tetapi berdiri melakukan pelayanannya setiap hari karena pekerjaannya tidak pernah dapat diselesaikan. Darah lembu dan kambing tidak pernah dapat menghapus dosa. Nyatanya, pernahkah Anda memperhatikan bahwa dalam ruang kudus dari kemah suci yang dibangun Musa, tidak ada satupun perabot yang disediakan bagi imam untuk duduk? Anda tidak akan menemukan satu kursi pun dalam ruang kudus. Anda akan menemukan mezbah ukupan, kandil, dan bahkan sebuah meja roti sajian. Tetapi yang menarik, tidak ada kursi di sana. Hal ini disebabkan pekerjaan imam tidak pernah diselesaikan. Hanya pekerjaan Yesuslah yang merupakan karya yang sempurna. Dan Ia tidak hanya duduk di sebelah kanan Bapa,
Ia mendudukkan kita bersama-sama dengan Dia. Efesus 2 ayat 4 sampai dengan 6. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Mungkin Anda bertanya-tanya, apakah artinya kursi dan duduk dalam hal ini? Sahabatku, duduk dalam Alkitab adalah suatu gambaran seorang percaya yang sedang beristirahat dalam karya Yesus yang sempurna dan lengkap. Ia telah menyelesaikan seluruh pekerjaan di salib demi Anda dan sekarang duduk di sebelah kanan Tuhan. Karena semua itu sudah dicapai demi Anda. Ini berarti bahwa Anda dapat berhenti mengandalkan upaya-upaya Anda sendiri untuk mendapatkan dan memenuhi syarat menerima berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan Anda. Anda dapat duduk bersama Yesus di sebelah kanan Bapa. Sekarang, perhatikanlah baik-baik apa yang akan saya katakan. Saya tidak sedang menganjurkan kehidupan yang pasif dan bermalas-malasan. Anda dapat mengambil kursus, membaca buku, melakukan pekerjaan Anda dengan rajin dan seterusnya. Tetapi kepercayaan Anda seharusnya tidak pada hal-hal ini. Kepercayaan Anda seharusnya pada apa yang telah Yesus lakukan bagi Anda. Jadi, jika Anda misalnya adalah seorang pelajar, belajarlah dengan sungguh-sungguh, raihlah nilai tertinggi demi kemuliaan Tuhan. Tetapi jangan percaya pada kepandaian atau kualifikasi Anda untuk membawakan kepada Anda berkat-berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan tidak membuat Anda malas dan tidak produktif. Sebaliknya, kasih karunia Tuhan membuat Anda lebih produktif lagi demi kemuliaan Tuhan. Rasul Paulus, seorang pengkhotbah kasih karunia Tuhan dan karya Yesus yang sempurna, berkata bahwa ia telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Dalam perjanjian baru, cara Tuhan adalah memberkati Anda lebih dahulu, dan pengetahuan tentang berkat-Nya memberikan Anda kuasa untuk bekerja jauh lebih keras lagi. Dengan kata lain, kita tidak bekerja keras untuk diberkati, tetapi sebaliknya, kita memiliki kuasa untuk bekerja keras karena kita telah diberkati. Dapatkah Anda melihat alasan berbeda untuk bekerja keras dalam perjanjian baru? Banyak orang percaya kalah pada masa kini karena mereka sedang bergumul untuk membuat diri mereka sendiri memenuhi syarat untuk menerima berkat Tuhan dengan kekuatan mereka sendiri. Upaya diri sendiri akan merampas kekuasaan Anda dalam hidup melalui kasih karunia-Nya. Anda tidak dapat mengupayakan keselamatan Anda, kesembuhan Anda, atau terobosan keuangan Anda dengan upaya-upaya Anda sendiri. Jika mujizat terbesar dibebaskan dari neraka datang oleh kasih karunia melalui iman yang lebih kecil dan bukan oleh upaya-upaya sendiri, betapa jauh lebih mungkin terjadi lagi mujizat-mujizat yang lebih kecil seperti kesembuhan, kemakmuran, dan pemulihan hubungan pernikahan. Sahabatku, Yesus telah menyelesaikan segala sesuatu di kayu salib. Bagian kita adalah mempercayai karyanya yang sempurna dan menerima dengan tangan terbuka kelimpahan anugerah dan karunia kebenaran, dan mulai berkuasa dalam hidup melalui satu-satunya, Yesus Kristus. Hari ini, mulailah berdoa supaya Anda berhenti mengupayakan kasih karunia dan kebenaran Tuhan. Izinkanlah Roh Kudus mengajar Anda untuk mengandalkan karya Yesus yang sempurna dan menerima berdasarkan kasih karunia-Nya. Inilah jalan tanpa susah payah Tuhan pada keberhasilan, keutuhan, dan hidup berkemenangan. Saya ingat pernah diundang menjadi salah seorang pembicara di suatu konvensi beberapa tahun yang lalu, dan saat seorang pembicara bangkit berjalan ke podium untuk berkhotbah dengan suara penuh keyakinan, ia berkata, "Panggilan utama Anda dalam hidup Anda adalah keluarga Anda." Hadirin menyukainya, dan seluruh auditorium bertepuk tangan. Pada sesi berikutnya, seorang pembicara lain berdiri dan dengan mata berapi-api berkata bahwa panggilan utama Anda dalam hidup Anda adalah misi. Kali ini, hadirin bereaksi penuh semangat dan seluruh auditorium bergema dengan seruan, "Amin." Kemudian tibalah giliran saya untuk berkhotbah, dan saya berdoa, "Tuhan, pembicara lain sudah menggunakan semua panggilan. Berikanlah saya sesuatu." Begitu saya berdiri, Tuhan menaruh ini ke dalam hati saya, dan saya membagikannya. Panggilan utama dalam hidup Anda adalah menjadi seorang penyembah. Setelah semua misi di bumi selesai, dan lama sesudah keluarga-keluarga berkumpul di sorga, kita akan terus menyembah Juru Selamat kita yang mulia, Yesus Kristus, atas segala sesuatu yang telah Ia lakukan bagi Anda dan saya untuk selamanya. Itu semua adalah tentang Yesus. Itu semua adalah tentang karyanya yang sempurna. Semakin besar Anda menghargai karya Yesus yang sempurna dan semua yang telah Ia lakukan bagi Anda untuk berkuasa dalam hidup, marilah kita melihat apa yang dinyatakan firman Tuhan tentang karyanya yang sempurna. Yohanes 1 ayat yang ke-17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus.
Pernahkah Anda memperhatikan bahwa kebenaran berada pada sisi kasih karunia dan bukan pada sisi hukum Taurat? Perhatikanlah juga bahwa hukum Taurat diberikan. Ini menyiratkan suatu kesan jarak. Sebaliknya, kasih karunia datang. Kasih karunia itu bersifat pribadi dan datang sebagai suatu pribadi Yesus Kristus. Hukum bersifat keras, dingin, dan tidak bersifat pribadi. Anda tidak dapat mempunyai hubungan dengan dua loh batu, tetapi kasih bersifat lemah lembut dan hangat. Kasih karunia bukan merupakan suatu ajaran atau doktrin. Kasih karunia adalah suatu pribadi, dan Anda dapat mempunyai hubungan dengan suatu pribadi. Tuhan tidak tertarik pada sekedar kepatuhan dan sikap tunduk. Ia adalah Tuhan dari kasih, dan Ia rindu untuk mempunyai hubungan yang akrab dengan Anda. Inilah perbedaan mendasar antara kekristenan dengan semua agama lain. Semua agama lain diatur oleh suatu sistem kode moral, peraturan, dan hukum. Sebaliknya, kekristenan bukan merupakan suatu agama. Itu adalah suatu hubungan. Itu adalah tentang mempunyai hubungan dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan kita datang, mengalami kematian yang kejam di kayu salib, dan melunasi utang dosa dengan nyawanya sendiri, supaya Anda dan saya dapat berkuasa dalam hidup hari ini. Pengorbanannya di kayu salib berbicara tentang suatu hubungan. Yesus datang untuk mendamaikan manusia yang penuh dosa dengan Tuhan yang Maha Kudus. Saat Anda menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda disucikan dan dibenarkan oleh darahnya sekali dan untuk selamanya. Dan Anda dapat dengan berani memasuki hadirat Tuhan yang Maha Kuasa tanpa rasa bersalah, penghakiman, atau kemungkinan dihukum. Karena salib, utang dosa sudah dilunasi, penghakiman dilaksanakan, kemarahan terhadap dosa dihabiskan, tirai terkoyak, jalan pada keakraban dengan Tuhan terbuka. Dosa tidak lagi menghalangi Anda untuk memasuki hadiratnya. Darahnya telah menghapuskan semua sisa dosa Anda. Saat Anda menaruh kembali hukum Taurat Musa di antara Anda dan Tuhan, Anda sedang menghapuskan karya Yesus yang sempurna. Karena jika kebenaran dapat datang melalui hukum Taurat, Kristus mati dengan sia-sia. Kekristenan tidak dapat diturunkan menjadi suatu daftar impersonal berisikan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kematian Yesus telah menggenapi semua tuntutan kebenaran hukum Taurat dari Perjanjian Lama. Firman Tuhan memberitahukan kita bahwa tuntutan hukuman yang dituliskan oleh tangan Tuhan telah dipakukan di kayu salib. Yesus datang untuk menggenapi semua tuntutan hukum Taurat demi kita semua, supaya terbuka jalan kepada Tuhan sekarang. Haleluya! Pendeta Prince, Anda mengatakan bahwa kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Namun, Yesus sendiri mengatakan bahwa Ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Itu memang tepat sekali, sahabatku. Tetapi Anda harus mengutip kata-kata Yesus secara utuh. Ia berkata, "Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya." Yesus tidak menyapu hukum Taurat ke bawah karpet. Ia datang dan menggenapi setiap tuntutan hukum Taurat secara sempurna demi kita. Semua yang tidak dapat kita lakukan, Ia lakukan dahulu demi kita. Jadi, oleh Yesus, hukum Taurat telah digenapi. Saat Anda sudah melunasi utang Anda pada bank untuk hipotek rumah Anda, nasihat saya kepada Anda adalah menghentikan pembayaran cicilan bulanan Anda karena utang itu sudah lunas. Jika bank masih menagih pembayaran kepada Anda, yang perlu Anda lakukan hanyalah menunjukkan sertifikat rumah dan tanah Anda. Dalam arti yang sama, utang Anda dan saya pada hukum Taurat telah lunas dibayar oleh Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Haleluya! Saat iblis datang untuk mendakwa Anda berdasarkan hukum Taurat dan memperlihatkan kepada Anda bagaimana Anda telah jatuh dan gagal, yang perlu Anda lakukan hanyalah menunjuk pada pembayaran yang Yesus lakukan di kayu salib. Kristus adalah sertifikat rumah dan tanah yang merupakan alasan Anda sekarang disebut orang Kristen. Anda bukanlah milik Anda sendiri. Anda sudah dibeli dengan darah Yesus Kristus yang mahal. Hukum Taurat tidak lagi mencengkeram Anda. Anda mungkin mengetahui bahwa masalah pelucutan senjata nuklir menarik perhatian dunia pada masa kini. Namun, apakah Anda menyadari bahwa ada yang lebih menakutkan yang telah dilucuti? Alkitab mengatakan bahwa Tuhan telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Kita mengetahui dari kitab Efesus bahwa pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa berbicara tentang setan dan antek-anteknya. Jadi, iblis telah dilucuti. Tetapi, tahukah Anda senjata apa yang ia gunakan sebelum ia dilucuti? Marilah kita lihat apa yang dinyatakan firman Tuhan tentang ini. Kolose 2 ayat 14-15.
Dengan menghapus surat utang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Berdasarkan konteks ayat tersebut, iblis dipersenjatai dengan surat utang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Apakah surat utang yang begitu penuh dengan kuasa itu sehingga untuk menghapuskannya dituntut kematian Yesus? Di Gunung Sinai, Tuhan menulis 10 perintah Allah pada 2 loh batu. Surat utang itu dengan demikian adalah suatu referensi terhadap hukum yang ditulis oleh tangan Tuhan. Iblis kemudian mempersenjatai dirinya sendiri dengan hukum Taurat untuk mendakwa dan menghakimi manusia. Sekarang, dengarkanlah ini baik-baik. Tuhan tidak memberikan hukum Taurat untuk mempersenjatai iblis, tetapi iblis mengetahui bahwa hukum melawan manusia, memanfaatkannya, dan telah memakainya untuk melawan manusia. Hukum Taurat selalu menghakimi dan menjauhkan manusia dari Tuhan. Karena itulah iblis menggunakan hukum Taurat sebagai senjatanya untuk lebih menjauhkan manusia dari Tuhan. Itulah sebabnya mengapa saat Tuhan memakukan hukum Taurat di kayu salib, ia menjadikan iblis dan seluruh kuasa kegelapan sebagai tontonan umum. Begitu hukum Taurat dipakukan di kayu salib Yesus, Tuhan mengetahui bahwa hukum Taurat sudah tidak lagi memiliki kuasa untuk menghakimi manusia selama ia percaya kepada Yesus. Karena itu, saat Anda mengetahui dan mempercayai bahwa Yesus telah menggenapi secara sempurna tuntutan-tuntutan kebenaran hukum Taurat, iblis tidak dapat memakai hukum Taurat untuk menghakimi setiap kali Anda gagal. Bahkan jika ia menggunakan hukum Taurat untuk menunjuk pada dosa-dosa Anda hari ini, Anda dapat menunjuk pada salib Yesus dan menolak penghakiman itu. Anda mungkin berkata, tidak seorang pun yang mampu menghapus tulisan tangan Tuhan. Ya, Anda memang benar, tidak seorang pun, tetapi Tuhan mampu, dan Tuhan melakukannya dengan benar. Sahabatku, Anda sudah ditebus dari kutuk hukum Taurat. Iblis dan antek-anteknya telah dilucuti. Haleluya. Namun, jika Anda bersikeras berada di bawah hukum Taurat, Anda sebenarnya mempersenjatai iblis kembali. Tuhan telah memakukan hukum Taurat. Ia telah menghapuskan semua ketentuannya, menyingkirkannya, dan melucuti iblis. Tetapi, jika Anda menundukkan diri pada sistem hukum Taurat Perjanjian Lama, Anda sedang mengembalikan senjata itu ke dalam tangan iblis. Setiap ajaran yang mengatakan bahwa kita harus mematuhi hukum Taurat supaya diberkati Tuhan sedang mengembalikan senjata itu ke dalam tangan iblis. Bukannya tinggal dalam perlucutan senjata yang dilakukan Tuhan, manusia malah mengembalikan senjata dan memperlengkapi senjata kuasa kegelapan. Perkenankan saya menegaskan bahwa hukum Taurat memang kudus, adil, dan benar. Tolong jangan salah mengerti bahwa saya sedang mengatakan sebaliknya. Meskipun hukum Taurat kudus, adil, dan benar, hukum itu tidak memiliki kuasa untuk menjadikan Anda kudus, adil, dan benar. Hukum itu dirancang untuk menyingkapkan kelemahan-kelemahan, dosa-dosa, dan ketidakmampuan Anda untuk menjadi kudus, adil, dan benar. Itu seperti cermin yang menyingkapkan kekurangan-kekurangan Anda, noda-noda, dan jerawat Anda. Tetapi Anda tidak dapat mengambil cermin itu dan mulai menggosok-gosok wajah Anda dengannya untuk membersihkan noda-noda dan jerawat Anda. Karena itu bukan fungsi cermin. Anda harus memahami, usaha sekeras apapun untuk mematuhi hukum Taurat tidak dapat menjadikan Anda kudus. Hanya darah Yesuslah yang dapat melakukannya. Meskipun demikian, hukum Taurat memang kudus. Hukum Taurat tidak berasal dari iblis. Hukum Taurat berasal dari Tuhan sendiri. Tuhan memberikan hukum Taurat untuk satu tujuan, dan itu adalah dengan hukum Taurat dunia akan mempunyai pengetahuan tentang dosa dan mengakui bahwa mereka membutuhkan seorang juru selamat. Tanpa hukum Taurat, tidak akan ada dosa. Misalnya, jika tidak ada hukum yang mengatur batas kecepatan maksimal laju kendaraan di jalan tertentu, dengan kata lain, tidak ada batas kecepatan, polisi lalu lintas tidak dapat menghentikan Anda dan memberikan Anda surat tilang karena melampaui batas kecepatan. Secara sederhana, dapat dikatakan tidak ada hukum Taurat, tidak ada dosa. Tidak ada pengetahuan tentang dosa, tidak ada kebutuhan akan seorang juru selamat. Hukum Taurat diberikan untuk membawa manusia pada ketidakberdayaan, supaya dalam keputusasaannya, manusia akan menyadari pentingnya Yesus. Karena hukum Taurat, tidak seorang pun yang dapat mengatakan bahwa ia bukan seorang berdosa, dan tidak seorang pun dapat mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan Yesus Kristus. Itulah tujuan dari hukum Taurat. Hukum Taurat tidak dirancang untuk menjadikan Anda kudus, tetapi untuk menyadarkan Anda akan ketidaksalehan Anda. Apa yang telah dilakukan iblis adalah membuat manusia terus tunduk pada hukum Taurat, supaya ia dapat membuat manusia terus-menerus merasa bersalah. Iblis adalah ahli hukum yang terus-menerus
terus-menerus mengingatkan Anda tentang betapa tidak layaknya Anda. Ia dikenal sebagai pendakwa saudara-saudara. Di bawah ini adalah beberapa dari serangan-serangan umumnya. Kamu menyebut dirimu sendiri orang Kristen. Kamu munafik. Untuk apa kamu berdoa? Tuhan tidak akan pernah mendengarkan doa-doamu. Lihat saja cara hidupmu sendiri. Kamu berani masuk ke gereja? Sahabatku, semua ini adalah dusta. Semua dusta. Iblis sedang menggunakan hukum Taurat untuk membuat Anda menyadari semua kekurangan Anda. Tetapi melalui Yesus Kristus, Anda tidak lagi berada di bawah penghakiman hukum Taurat. Iblis telah dilucuti melalui kuasa salib. Yesus tidak mengenal dosa, telah dihukum di salib demi Anda. Melalui Yesus Kristus, Anda sekarang dibenarkan, terpisah dari perbuatan hukum Taurat. Jadi, saat Anda mendengar suara si pendakwa sedang mendakwa Anda, ingatkanlah diri Anda sendiri bahwa Anda adalah kebenaran Tuhan melalui Yesus Kristus. Nyatakanlah itu dengan suara keras. Ayo, ucapkanlah itu bersama saya 3 kali. Setiap kali lebih keras dari sebelumnya. Aku adalah kebenaran Tuhan melalui Yesus Kristus. Aku adalah kebenaran Tuhan melalui Yesus Kristus. Aku adalah kebenaran Tuhan melalui Yesus Kristus. Kebenaran adalah suatu anugerah. Kebenaran bukan upah atas kepatuhan sempurna pada hukum Taurat. Anda hari ini diselubungi bukan oleh kebenaran Anda sendiri yang merupakan sikap membenarkan diri sendiri, melainkan dengan kebenaran Yesus Kristus. Tuhan memandang Anda sama benarnya dengan Yesus sendiri. Hanya pengajaran kasih karunia secara radikal lah yang membawa harapan bagi orang-orang percaya. Hanya karya Yesus yang sempurnalah yang dapat membawa kita keutuhan, kelengkapan, dan kedamaian shalom. Beberapa orang yang mengatakan bahwa kehidupan Kristen sangat sulit. Sahabatku, kehidupan Kristen tidak sulit tetapi mustahil. Satu-satunya individu yang dapat menjalani kehidupan Kristen adalah Yesus sendiri, dan Ia ingin melakukannya dalam diri kita hari ini. Itulah sebabnya mengapa mematuhi hukum Taurat Musa tidak tergantung pada upaya-upaya kita sendiri. Itu semua sudah digenapi dan utang dosa-dosa kita sudah dibayar di kayu salib. Peran kita sekarang adalah percaya kepada Juru Selamat kita serta menerima darinya kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Kehidupan Kristen adalah kehidupan yang tinggal dalam Yesus Kristus dan karyanya yang sempurna. Inilah saatnya bagi kita untuk berhenti melakukan upaya-upaya kita dan menikmati Yesus. Iblis membenci Injil kasih karunia karena itu menyebabkan orang percaya berkuasa dalam hidup. Dan begitu Anda berkuasa, iblis tidak lagi berkuasa. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa bila Anda mengucapkan kata kasih karunia, janganlah dahulu kita berbicara tentang kelimpahan kasih karunia. Orang langsung bersikap defensif. Anda akan mendengar orang berkata, "Oh, hati-hatilah terhadap penginjil kasih karunia itu. Aku dengar bahwa ia akan datang ke sini." Atau, "Kamu sekarang harus waspada. Terlalu banyak kasih karunia. Tidak baik bagimu. Kasih karunia harus diimbangi dengan hukum Taurat." Menurut Anda, dari manakah semua ketakutan dan pemahaman ini berasal? Ingatlah film Indiana Jones yang pernah Anda tonton. Sebelum pahlawan Indy dapat memegang setiap benda antik apapun yang tidak ternilai harganya, ia harus melewati berbagai halangan dan perangkap di sekitar benda antik yang sangat berharga itu. Panah-panah berapi melesat di sebelah kirinya. Panah-panah beracun terbang ke arahnya dari kanan. Lubang-lubang tersembunyi penuh dengan tombak-tombak tajam menanti di depannya, dan batu-batu besar berjatuhan dari atas. Begitu banyak halangan telah didirikan hanya karena ada harta karun di ujungnya. Dengan alasan yang sama, iblis telah membangun begitu banyak halangan dan pagar di Injil kasih karunia. Ia sangat menyadari bahwa saat Anda belajar menerima kasih karunia, Anda akan mulai berkuasa dalam hidup. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan Anda. Ia ingin melihat Anda miskin dan hancur. Ia tidak ingin melihat Anda berkuasa dalam hidup. Jadi ia telah bekerja keras untuk mencegah orang-orang percaya menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Strategi iblis adalah mengelilingi kebenaran Tuhan dengan kontroversi untuk mencegah umat Tuhan memperoleh manfaat dari penggenapan janji-janji Tuhan. Ia mendirikan kontroversi sebagai pagar di sekitar kebenaran. Anda selalu dapat mengatakan betapa penuh kuasanya suatu kebenaran melalui banyaknya kontroversi yang iblis dirikan di sekitarnya. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk waspada terhadap berbagai tipu daya iblis. Saat Yesus mati di kayu salib, kepala ular itu dihancurkan. Tuhan memberikan iblis gelar PhD
PHD, permanent head damage, kerusakan kepala permanen, Anda akan menemukan bahwa strategi-strategi iblis selalu kekurangan kreativitas. Apa yang pernah dilakukannya di masa lalu masih dilakukannya sekarang. Misalnya, saat Tuhan memulihkan kebenaran tentang kesembuhan bagi tubuh Kristus, iblis mendirikan papan tanda ajaran sesat. Selama bertahun-tahun, gereja melihat papan tanda ini dan mundur dengan mengatakan, "Oh, itu ajaran sesat, itu berbahaya dan kontroversial. Mari kita lupakan saja berbicara tentang kesembuhan dalam gereja." Alih-alih mempelajari firman Tuhan untuk mengetahui apa yang dikatakan Tuhan tentang kesembuhan ilahi, gereja malah mundur. Mereka sama sekali tidak memperhatikan bahwa pada waktu Yesus masih hidup di bumi ini, lebih dari 2/3 masa pelayanannya berhubungan dengan menyembuhkan orang-orang sakit. Ia berjalan keliling untuk menyembuhkan orang-orang sakit, dan setiap orang yang dijamahnya disembuhkan. Alkitab menulis bahwa dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Saya berharap ada seorang di Hollywood yang akan membuat adegan yang terjadi dalam Lukas 6 ayat 19 itu. Mel Gibson, apakah Anda sedang membaca ini? Mereka yang sakit, timpang dan buta datang kepada Yesus, dan boom, kuasa kesembuhan dari Yesus dengan dahsyat dilepaskan sementara semua orang yang menjamahnya disembuhkan. Itu adalah suatu gambaran yang penuh kuasa yang dapat Anda bayangkan setiap kali Anda mempercayai Tuhan untuk kesembuhan. Dunia ini tidak memiliki kebenaran. Manusia mengemas fiksi dan menyajikannya sebagai kebenaran. Mereka menyajikan makhluk-makhluk dari luar angkasa dan membuat Anda percaya bahwa makhluk-makhluk asing itu memang nyata. Sebaliknya, kita orang-orang percaya memiliki kebenaran, tetapi kita menyajikan dan mengemas kebenaran seolah-olah itu fiksi. Yang benar saja, orang-orang percaya kita memiliki kebenaran. Hanya kebenaran, kasih karunia, dan kuasa Yesuslah yang memiliki pengurapan untuk memerdekakan dan untuk membebaskan orang. Saya percaya dengan sepenuh hati bahwa Tuhan sedang membangkitkan sebuah generasi baru, sutradara, produser, dan penulis naskah film di seluruh dunia yang akan mau menyajikan kebenaran Injil Yesus dalam seluruh kemurnian dan kuasanya. Nah, saat Tuhan sedang memulihkan kebenaran tentang kemakmuran kepada gereja, papan-papan tanda itu kembali didirikan dengan menyebutnya ajaran sesat. Selama bertahun-tahun, gereja mengundurkan diri dari pengajaran tentang kemakmuran karena pengajaran itu bersifat kontroversial. Sekali lagi, mereka tidak mau memperhatikan bahwa Alkitab menyatakan bahwa Yesus Kristus menjadi miskin di salib supaya kita melalui kemiskinannya dapat menjadi makmur. Gereja mundur dengan mengatakan, lupakanlah itu karena itu terlalu kontroversial. Saya sama sekali tidak dapat mengerti mengapa beberapa orang percaya mau memperjuangkan hak untuk menjadi sakit dan miskin. Maukah Anda sebagai orang tua menginginkan anak-anak Anda sakit dan hidup dalam kemiskinan? Mengapa Anda membawa anak-anak Anda ke dokter saat mereka sakit? Mengapa Anda memberi anak-anak Anda pendidikan terbaik yang Anda biayai? Bukankah itu karena Anda ingin anak-anak Anda diberkati, sehat, dan mempunyai masa depan yang makmur? Apakah menurut Anda Bapa Surgawi menginginkan Anda hidup dalam kekurangan? Apakah Anda sungguh-sungguh mengira bahwa Bapa Surgawi Anda akan memberkati Anda sekedarnya, sementara jalan-jalan di sorga terbuat dari emas murni? Jalan-jalan itu terbuat dari emas murni. Renungkanlah ini sejenak. Jika Anda di bumi tahu memberikan yang terbaik bagi anak-anak Anda, apalagi Bapa Anda yang di sorga. Sadarilah bahwa iblis telah menggunakan kontroversi sebagai alat untuk menghalangi orang-orang percaya memiliki akses pada kebenaran Tuhan yang penuh kuasa sepanjang perjalanan sejarah gereja. Ia membangun pagar kontroversi kesembuhan, kemakmuran, kasih karunia untuk mencegah orang-orang percaya berkuasa atas penyakit, kemiskinan, dan dosa. Semakin banyak kontroversi yang Anda temukan di sekitar kebenaran Tuhan, pastilah semakin penuh kuasa kebenaran tersebut. Perhatikanlah baik-baik apa yang sedang saya katakan. Tidak semua itu didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Kita harus menguji segala sesuatu berdasarkan apa yang Alkitab katakan. Meskipun demikian, kontroversi adalah alat yang digunakan iblis untuk mencegah umat Tuhan mengakses kebenarannya. Iblis adalah pendusta yang licik dan pencuri yang penuh tipu daya. Jadi kita harus mendasarkan apa yang kita percayai pada firman Tuhan dan menguji segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Jangan mundur dari kasih karunia hanya karena Anda pernah mendengar bahwa itu bersifat kontroversial. Pelajarilah firman Tuhan dan perhatikanlah apa yang dikatakannya tentang kasih karunia.
Oh, jadi Anda ini adalah salah seorang dari para pengkhotbah Injil Kemakmuran. Sahabatku, tidak ada yang disebut pengkhotbah Injil Kemakmuran. Hanya ada satu Injil dalam Alkitab, dan itu adalah Injil Yesus Kristus. Tetapi, saat Anda mempercayai Injil Yesus yang didasarkan sepenuhnya pada kasih karunia-Nya, itu akan menghasilkan kesehatan dan kemakmuran. Nyatanya, Injil Yesus Kristus menuntun pada berkat, keberhasilan, kesembuhan, pemulihan, perlindungan, terobosan keuangan, keamanan, damai sejahtera, Tuhan, dan lebih banyak lagi. Tuhan memberkati Anda bukan karena Anda baik, tetapi karena Ia baik. Kasih karunia Tuhan didasarkan pada kesetiaan dan kebaikannya kepada Anda. Itu tidak tergantung pada perbuatan Anda, tetapi tergantung pada kemurahannya yang tidak layak Anda terima. Jika itu tergantung pada seberapa baiknya Anda, maka itu tidak lagi didasarkan pada kasih karunia, melainkan pada sistem hukum Taurat. Itu akan merupakan kemurahan yang layak diterima. Inilah perbedaan antara hukum Taurat Perjanjian Lama dan kasih karunia Perjanjian Baru. Hukum Taurat adalah kemurahan yang layak diterima. Jika Anda mematuhi perintah-perintah Tuhan secara sempurna, Anda akan diberkati. Kasih karunia adalah kemurahan yang tidak layak diterima. Yesus mematuhi Tuhan secara sempurna, dan Anda diberkati dengan percaya kepada Yesus Kristus. Sahabatku, di bawah perjanjian yang manakah Anda berada? Hukum Taurat Perjanjian Lama atau kasih karunia Perjanjian Baru? Kemurahan yang layak diterima atau kemurahan yang tidak layak diterima? Jika diberkati Tuhan hari ini tergantung pada perbuatan Anda, kemampuan Anda untuk mematuhi hukum Taurat, dan kemampuan Anda untuk membuat diri Anda sendiri benar, maka tidak ada perbedaan sama sekali antara berada di bawah hukum Taurat Perjanjian Lama dan berada di bawah kasih karunia Perjanjian Baru. Kabar baik tidak akan menjadi kabar baik karena tidak ada perbedaan nyata antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Ayolah sahabatku, Tuhan menemukan kesalahan dalam Perjanjian Lama, dan itu karena alasan yang bagus. Salah seorang teman baik saya yang merupakan rekan pendeta pernah mengusulkan kepada dekan suatu sekolah Alkitab terkenal supaya kasih karunia dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Dekan itu menjawab, "Anda harus berhati-hati jika berbicara tentang kasih karunia. Pemahaman tentang kasih karunia ini lazim dalam banyak lingkungan orang percaya. Saat Anda mendengar kasih karunia, mereka langsung waspada." Saya memberitahukan sahabat pendeta saya itu bahwa saya sebenarnya tidak setuju jika kasih karunia dijadikan suatu topik dalam kurikulum sekolah Alkitab. Kasih karunia bukan suatu topik. Kasih karunia adalah Injil. Kasih karunia adalah kabar baik. Kata Injil secara sederhana berarti kabar baik. Kasih karunia bukan suatu teologi. Itu bukan suatu topik yang dibicarakan. Itu bukan suatu doktrin. Itu adalah suatu pribadi, dan namanya adalah Yesus. Itulah sebabnya Tuhan ingin Anda menerima kelimpahan kasih karunia, karena mempunyai kelimpahan kasih karunia adalah mempunyai kelimpahan Yesus. Bagaimana Anda dapat mengatakan bahwa kasih karunia adalah suatu pribadi, dan pribadi itu adalah Yesus sendiri? Pertanyaan yang bagus. Mari kita melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang ini. Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Perhatikanlah bahwa hukum Taurat diberikan, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Hukum Taurat diberikan, ini menyiratkan adanya jarak, tetapi kasih karunia datang. Kasih karunia datang sebagai suatu pribadi, dan namanya adalah Yesus Kristus. Yesus adalah wujud kasih karunia. Yesus adalah kasih karunia. Penting bagi Anda untuk memahami bahwa kebenaran berada di pihak kasih karunia dan bukan di pihak hukum Taurat. Firman Tuhan menyatakan bahwa jika Anda mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan Anda. Sahabatku, kasih karunia adalah kebenaran yang akan memerdekakan Anda, bukan hukum Taurat. Hukum Taurat ada di pihak Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran ada di pihak yang sama dengan juru selamat kita pada masa kini. Tetapi ada beberapa orang yang berpegang pada hukum Taurat Musa dan memberitakannya seolah-olah itu adalah kebenaran yang memerdekakan. Sahabatku, kasih karunia Tuhan adalah satu-satunya kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran ada di pihak kasih karunia. Anda tidak pernah mendengar, "Waspadalah terhadap 10 perintah Allah," atau "Waspadalah terhadap pengkhotbah hukum Taurat itu, kudengar dia akan datang ke kota." Mengapa tidak ada kontroversi tentang 10 perintah Allah? Ini terjadi karena iblis ingin Anda tunduk pada hukum Taurat. Iblis tidak ingin Anda mengetahui bahwa Yesus telah memerdekakan Anda dari hukum Taurat. Jika iblis dapat membuat Anda tunduk pada hukum Taurat, ia dapat terus mengalahkan Anda. Yang menarik adalah orang takut saat Anda memberitahukan seorang percaya bahwa ia sepenuhnya diampuni oleh kasih karunia dan tidak perlu lagi mengupayakan kedudukan benarnya di hadapan Tuhan melalui hukum Taurat Musa. Itu akan menyebabkan
menyebabkannya berusaha menjalani kehidupan dosa dan pesta pora. Tetapi Alkitab dengan sangat jelas menyatakan bahwa kuasa dosa adalah hukum Taurat, bukan kasih karunia yang memberikan orang kuasa untuk berdosa, melainkan hukum Taurat. Semakin lama Anda tunduk pada hukum Taurat, semakin besar kekuatan yang diberikan pada dosa. Sebaliknya, semakin lama Anda tunduk pada kasih karunia, semakin besar kekuatan dosa dikurangi. Nyatanya, Alkitab menyatakan bahwa dosa tidak akan memiliki kekuasaan atasmu karena engkau tidak tunduk pada hukum Taurat, tetapi tunduk pada kasih karunia. Nah, jangan mengabaikan pernyataan yang penuh kuasa ini. Bacalah ayat itu lagi. Itu berasal dari Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ini berarti bahwa semakin besar kasih karunia yang Anda terima, semakin besar kuasa yang Anda miliki untuk mengalahkan dosa. Dengan kata lain, dosa tidak akan memiliki kuasa atas Anda saat menerima kelimpahan kasih karunia. Sayangnya, ada orang-orang yang bermaksud baik yang menyampaikan pesan yang sama sekali berbeda. Mereka memberitakan bahwa dosa tidak akan mempunyai kuasa atas Anda selama Anda tunduk pada hukum Taurat. Jadi, saat mereka melihat dosa, mereka semakin sering memberitakan hukum Taurat. Itu adalah seperti orang menambahkan kayu bakar ke dalam api, karena kekuatan dosa adalah hukum Taurat. Dosa dikuatkan jika semakin banyak hukum Taurat yang diberitakan, tetapi kuasa untuk mempunyai kemenangan atas dosa diberikan jika kasih karunia lebih sering diberitakan. Jadi, siapakah yang mengganti perannya? Akankah Injil yang sebenarnya berdiri? Iblis telah menyelubungi mata domba-domba Tuhan. Inilah saatnya untuk menyingkirkan selubung dari mata kita dan menghancurkan pagar yang mengitari Injil kasih karunia. Iblis juga telah berhasil mendirikan pagar di sekitar anugerah kebenaran. Hari ini, teologi konvensional mengajarkan Anda bahwa tidak hanya ada yang disebutnya kebenaran berdasarkan kedudukan, tetapi juga sesuatu yang dikenal sebagai kebenaran praktis. Mereka sedang menyatakan bahwa bahkan meskipun Anda dibenarkan oleh karena kasih karunia, Anda sekarang harus berlaku benar dan mematuhi hukum Taurat. Mereka menyebut ini mempunyai kebenaran praktis. Sahabatku, ini adalah hal yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul Paulus. Hanya ada satu kebenaran dalam Yesus Kristus. Marilah kita melihat apa yang Paulus katakan tentang orang-orang yang tidak mengenal kebenaran ini. Ia berkata, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, itulah yang beberapa orang sebut kebenaran berdasarkan kedudukan. Dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, nah itu adalah yang mereka sebut kebenaran praktis. Maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi jelas bahwa Paulus menentang ajaran apapun yang mengatakan bahwa Anda harus mengupayakan dan berjasa untuk mendapatkan kebenaran Anda sendiri. Anda dibenarkan atau tidak dibenarkan. Tidak ada yang disebut sebagai lebih dahulu memiliki kebenaran berdasarkan kedudukan dan kemudian harus mempertahankan itu melalui kebenaran praktis. Anda adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Titik. Perhatikanlah bahwa strateginya di sini adalah menipu orang percaya supaya percaya bahwa kebenaran adalah sesuatu yang perlu Anda capai melalui mematuhi hukum Taurat secara sempurna. Ini kedengaran sangat baik bagi kedagingan. Tetapi jika memang demikian, janji tentang anugerah kebenaran sepenuhnya tidak dapat diterima. Iblis sangat licik. Ia tidak mempunyai masalah dengan kebenaran, tetapi ia menipu Anda supaya Anda mengejar kebenaran Anda sendiri melalui hukum Taurat. Ia ingin Anda bergantung pada kebenaran Anda sendiri. Jadi ia menghilangkan kata anugerah dari frase anugerah kebenaran. Kemudian ia memberikan Anda kesan palsu bahwa Anda bertanggung jawab untuk mengupayakan kebenaran Anda sendiri melalui usaha Anda sendiri, bukan bergantung pada karya Yesus Kristus yang sempurna. Ada banyak orang percaya yang sangat tulus mematuhi hukum Taurat dan mengupayakan kebenaran mereka sendiri. Tetapi dengan sangat menyesal, saya harus mengatakan ini. Mereka secara tulus salah. Jalan Tuhan adalah melalui kasih karunia. Kebenaran tidak dapat diupayakan melalui perbuatan-perbuatan baik. Itu hanya dapat datang sebagai suatu anugerah. Suatu anugerah tidak lagi merupakan anugerah jika Anda harus berusaha mendapatkannya. Sebagai contoh, saya memberikan Anda sebuah mobil Ferrari merah baru yang mengkilat dengan syarat bahwa Anda harus membayar kepada saya $20.000 setiap bulan sepanjang umur Anda. Apakah Ferrari itu benar-benar suatu pemberian? Tentu saja bukan. Bagaimana itu dapat disebut pemberian jika Anda harus membayar atau bekerja untuknya? Itu penipuan. Tetapi itulah yang beberapa orang khotbahkan pada masa kini. Mereka mengatakan bahwa Tuhan memberikan Anda anugerah kebenaran dengan syarat Anda mematuhi 10 perintah Allah seumur hidup Anda untuk tetap benar. Nah, apakah
apakah itu benar-benar anugerah? Ayolah, jika Tuhan memberikan anugerah kebenaran, itu memang benar-benar suatu anugerah. Berhentilah berusaha untuk mengupayakannya sendiri. Anugerah Tuhan diberikan tanpa syarat kepada kita. Mulailah percaya bahwa kebenaran adalah suatu anugerah dalam perjanjian baru. Pada masa kini, banyak orang percaya yang dikalahkan karena mereka sedang berusaha mengupayakan kebenaran mereka sendiri dengan mematuhi hukum Taurat dan perbuatan baik. Sahabatku, kebenaran adalah suatu anugerah karena apa yang Yesus telah capai bagi Anda di kayu salib. Semua dosa Anda di masa lalu, masa kini, dan masa depan sudah dibasuh oleh darahnya yang kudus. Anda sepenuhnya diampuni saat Anda menerima Yesus ke dalam hidup Anda. Anda tidak akan pernah lagi dianggap bertanggung jawab atas dosa-dosa Anda. Anda telah dibenarkan sama seperti Yesus, bukan karena tingkah laku Anda sendiri, tetapi melalui iman kepadanya dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Mungkin Anda sedang mengatakan, tetapi, aku tidak melakukan apapun untuk menjadi benar. Tepat sekali, Anda tidak melakukan apapun untuk menjadi benar, dan Yesus tidak melakukan dosa apapun untuk menjadi dosa. Anda diselubungi bukan oleh kebenaran Anda sendiri, tetapi oleh kebenaran Yesus yang sempurna. Itu adalah suatu anugerah yang Ia beli bagi Anda dengan darahnya sendiri. Karena itu, kebenaran di hadapan Tuhan tidak dapat diupayakan. Kedudukan benar Anda di hadapannya hanya dapat diterima sebagai anugerah. Hari ini, hak Anda untuk menjadi benar adalah hak yang dibeli oleh darah. Tidak ada apapun yang dapat Anda lakukan yang akan membuat Tuhan menjadi lebih mengasihi Anda, dan tidak ada apapun yang dapat Anda lakukan yang akan membuat Tuhan menjadi kurang mengasihi Anda. Ia mengasihi Anda sepenuhnya dan Ia memandang Anda diselubungi oleh kebenaran Yesus. Jadi, mulailah memandang diri Anda sendiri dalam kebenaran Yesus. Tetapi Pendeta Prince, jika Anda berkhotbah bahwa orang selamanya benar di hadapan Tuhan, terlepas dari perbuatannya dan kepatuhannya pada hukum Taurat, bukankah orang akan berusaha untuk menjalani kehidupan yang tidak bermoral? Bukankah itu akan memberikan izin untuk berbuat dosa? Sebuah pertanyaan yang fantastis. Biarlah saya memulai dengan menanyakan Anda ini. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa orang-orang sudah berbuat dosa tanpa surat izin? Kita telah memiliki tujuan yang sama, yaitu menginginkan setiap orang untuk menjalani kehidupan yang berkemenangan atas dosa. Izinkanlah saya untuk membuat ini jelas dalam hitam dan putih supaya tidak ada keraguan sama sekali. Saya, Joseph Prince, dengan penuh semangat, sepenuhnya agresif dan tidak dapat menariknya kembali, menentang dosa. Dosa memang jahat. Saya tidak mendukung dosa. Gaya hidup yang penuh dosa hanya menuntun pada kekalahan dan kehancuran. Jadi, walaupun tujuan kita memang sama, yang berbeda adalah cara kita memperoleh kehidupan yang berkemenangan. Beberapa orang beranggapan bahwa hidup berkemenangan dapat diperoleh dengan memberitakan lebih banyak hukum Taurat. Saya yakin sekali bahwa hidup berkemenangan diperoleh melalui pemberitaan kasih karunia Tuhan. Jika Anda mengunjungi gereja kami, Anda tidak akan menemukan jemaat yang setelah menerima kabar baik tentang kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, ingin melarikan diri dan mulai hidup dalam dosa. Tentu saja tidak. Nyatanya, beberapa pelaku bisnis, eksekutif manajemen, pengusaha swasta, pengacara, akuntan, dan konsultan terkemuka di negeri saya, Singapura, mengikuti acara kebaktian gereja kami, dan Anda akan menemukan suatu jemaat yang benar-benar mengasihi pribadi Yesus Kristus. Anda akan mendengar kesaksian-kesaksian yang ajaib dan luar biasa tentang bagaimana pernikahan dipulihkan, bagaimana utang-utang yang sangat besar sampai jutaan dolar secara ajaib dihapuskan, bagaimana penyakit parah telah disembuhkan secara ajaib, dan kesaksian luar biasa lain tentang kabar baik yang Yesus bawa. Dosa kehilangan daya tariknya saat Anda menjumpai pribadi kasih karunia Yesus Kristus dan menyadari semua berkatnya untuk Anda dan yang telah dilakukannya di kayu salib. Anda mulai menyadari bahwa Anda sudah diberikan anugerah kebenaran yang luar biasa ini, dan Anda tidak melakukan apapun untuk layak menerimanya. Anda tidak melakukan apapun untuk mengupayakannya, dan Anda tidak melakukan jasa apapun sehingga mempunyai hak untuk menerimanya. Nah, sekarang bagaimana? Apakah perjumpaan dengan Yesus menyebabkan Anda ingin berusaha hidup dalam dosa? Tentu saja tidak. Sebaliknya, itu akan menyebabkan Anda jatuh cinta kepada Yesus lagi. Itu akan menjadikan Anda suami, ayah, ibu rumah tangga, dan pelajar yang lebih baik lagi. Itu akan menjadikan Anda seseorang yang dengan segenap hati Anda rindu menjaga kemuliaan Tuhan Yesus dengan menjalani kehidupan yang berkemenangan atas dosa dengan kekuatan dan kasih karunia-Nya. Sibuk dengan Kristus, bukan dengan diri sendiri, akan menjadikan Anda mulai berkuasa dalam hidup melalui satu-satunya, Yesus Kristus. Itulah Injil revolusi. Firman Tuhan menyatakan, sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Semakin Anda menyadari bahwa
bahwa Anda benar, semakin banyak kemenangan yang akan Anda alami atas dosa. Bangunlah setiap pagi dan bersyukurlah kepada Tuhan bahwa Anda adalah kebenaran Tuhan melalui Yesus Kristus. Sejak berabad-abad, Tuhan telah memulihkan kembali kebenarannya kepada gereja. Dan saya percaya bahwa kebenaran terakhir adalah pribadi Yesus Kristus dan semua yang telah Ia capai di kayu salib. Pewahyuan tentang karya Yesus yang sempurna akan semakin kuat pada akhir zaman, dan manusia akan mulai menikmati manfaat penuh dari perjanjian baru kasih karunia. Yesus tidak mati di kayu salib untuk kita karena kita layak menerimanya. Kita semua layak di api neraka, tetapi kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Kata ditebus, redeem, secara harfiah berarti dibeli dengan harga tertentu. Harganya di sini adalah Yesus sendiri. Ia menyerahkan dirinya sendiri supaya Anda dan saya dapat menerima kelimpahan kasih karunia Tuhan dan anugerah kebenaran untuk berkuasa dalam hidup kita. Itu semua adalah tentang Yesus. Inilah saatnya bagi gereja untuk berhenti menjauhi kasih karunia dan berhenti khawatir jika itu mungkin bersifat terlalu kontroversial. Pelajarilah firman Tuhan dan mulailah melihat pada diri sendiri bahwa kuasa Tuhan itu menyelamatkan. Berhentilah menjauhi kasih karunia. Perkenankan saya mengajarkan Anda bagaimana mengetahui jika pengajaran kasih karunia yang sedang Anda dengarkan sesuai dengan doktrin yang sehat. Saat Anda menyimak kasih karunia perjanjian baru diberitakan, itu selalu menyingkapkan tentang Yesus Kristus. Itu selalu mengungkapkan lebih banyak dan lebih banyak lagi tentang Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Yesus selalu dimuliakan saat kasih karunia diajarkan. Tidak ada kasih karunia tanpa Yesus. Jadi, jangan terlalu mudah terkesan hanya karena seseorang memberitahukan Anda bahwa ia memberitakan kasih karunia. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk menguji segala sesuatu. Tuhan menghendaki kita untuk bersikap cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bahkan, sementara Anda membaca buku ini, saya ingin Anda membuka Alkitab Anda dan mempelajari firman Tuhan sendiri dan melihat kasih karunia Tuhan kita. Yesus dalam perjanjian baru menjadi hidup. Kasih karunia bukanlah suatu doktrin. Kasih karunia adalah suatu pribadi dan namanya adalah Yesus. Karena itu, tidak ada pengajaran kasih karunia tanpa Yesus Kristus. Anda tidak dapat memisahkan Yesus dari kasih karunia. Jika ada orang terus-menerus menghilangkan kata kasih karunia dalam khotbah-khotbahnya, namun tidak memuliakan Yesus dan karyanya yang sempurna, itu bukan Injil kasih karunia. Demikian juga, untuk mengetahui lebih lanjut, jika apa yang sedang Anda dengarkan adalah kasih karunia, perhatikanlah bahwa kasih karunia tidak menunjuk pada upaya Anda, kinerja Anda, atau perbuatan Anda. Kasih karunia tidak menjadikan upaya-upaya manusia berarti dan sepenuhnya menunjuk pada upaya-upaya Yesus dan segala sesuatu yang telah dilakukannya. Hukum Taurat membuat manusia memusatkan perhatian pada diri sendiri. Hukum Taurat selalu bertanya, apakah yang harus aku lakukan? Tetapi kasih karunia membuat manusia memusatkan perhatian pada Kristus. Kasih karunia bertanya, apakah yang telah Yesus lakukan? Di bawah hukum Taurat, Anda dibebani untuk menampilkan perbuatan yang sesuai. Di bawah kasih karunia, bebannya ada pada apa yang Yesus telah lakukan di kayu salib. Itulah sebabnya mengapa Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Yesus tidak sedang berbicara kepada orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat karena pekerjaan sekuler mereka. Ia sedang berbicara kepada orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat karena tuntutan-tuntutan hukum Taurat Musa. Beban hukum Taurat sulit dan berat. Yesus datang untuk mengungkapkan kasih karunia, dan beban kasih karunia ringan dan mudah karena tidak melibatkan apapun dari Anda. Semua dari Kristus. Ia telah menanggung beban dosa demi Anda. Di bawah kasih karunia, bagian Anda hanyalah mempercayai Yesus Kristus. Begitu Anda percaya, Anda diberkati dan dibenarkan. Bukankah ini kasih karunia yang luar biasa? Kasih karunia perjanjian baru begitu penuh kuasa sehingga telah ada upaya-upaya untuk menyimpangkan pengajaran kasih karunia Tuhan. Ada yang menyebut dirinya pengkhotbah yang memberitakan kasih karunia yang tidak berasal dari Tuhan. Mereka mempercayai keselamatan universal dan menyatakan bahwa karena kasih karunia Tuhan, semua orang akan diselamatkan bahkan tanpa mempercayai Yesus. Ini adalah dusta dari jurang neraka. Tidak ada seorang pun dapat diselamatkan kecuali melalui Yesus Kristus, juru selamat kita. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan
dan hidup. Tidak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa dan menerima hidup kekal tanpa melalui Yesus. Tidak ada kasih karunia tanpa pribadi Yesus. Ajaran keselamatan universal adalah dusta yang sama sekali tidak menghormati Yesus dan menyangkal karyanya di kayu salib. Kasih karunia sejati selalu menjadikan Yesus pusat dari segala sesuatu. Semuanya adalah tentang Yesus Kristus. Inilah saatnya bagi umat Tuhan untuk merubuhkan pagar kontroversi sekitar kasih karunia dan mulai menyingkapkan semakin dan semakin banyak lagi tentang Yesus. Ini adalah inti pelayanan saya, menyingkapkan tentang Yesus dan melihat lebih banyak lagi tentang Yesus, kebaikannya, kesempurnaannya, dan kasih karunia-Nya. Semua itu adalah tentang membawa kembali keajaiban kepada kasih karunia. Jika orang-orang percaya tidak memahami bahwa kasih karunia Tuhan adalah kemurahannya yang tidak layak diterima, tidak diupayakan, dan tidak semestinya, mereka akan bergantung pada upaya-upaya mereka sendiri untuk mematuhi hukum Taurat Musa supaya mereka layak menerima, mengupayakan, dan mendapatkan karena kemurahannya. Demikian juga jika orang-orang percaya tidak mengerti bahwa kebenaran adalah suatu anugerah dan itu adalah tentang kedudukan benar dan bukan perbuatan benar, mereka akan bergantung sepenuhnya pada upaya-upaya mereka sendiri untuk menerima anugerah ini. Sahabatku, Anda ditakdirkan untuk berkuasa dalam hidup Anda. Adalah kesukaan Tuhan melihat pernikahan Anda diberkati, kehidupan keluarga Anda diberkati, dan gudang-gudang penyimpanan melimpah lebih dari cukup, serta tubuh Anda penuh dengan hidup kebangkitan Yesus. Mulailah melihat bahwa iblis telah mengitari Anda dengan pagar dan membangun benteng yang begitu diperkuat, sehingga hari ini semuanya tampak seperti tembok-tembok tebal. Tembok-tembok tebal ini mengitari kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Oleh kasih karunia Tuhan, kita akan merubuhkan tembok-tembok tebal ini karena senjata peperangan kita tidak bersifat duniawi, melainkan diperlengkapi dengan kuasa Tuhan untuk merubuhkan benteng-benteng. Marilah kita rubuhkan benteng-benteng ini yang telah merampas takdir orang-orang percaya untuk berkuasa dalam hidup. Mulailah menerima harta karun yang dibeli dengan darah Yesus Kristus bagi Anda dan mulailah berkuasa dalam setiap bidang kehidupan Anda.